Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hamba Allah, jamaah Masjid Taqwa Muhammadiyah dan Aceh yang dimuliakan oleh Allah. Pada subuh ini saya diminta memberi kajian dengan judul, sebenarnya ini judul pengajian Ustaz Al-Quran. Pada Ahad lalu beliau ada menyinggung tentang berkorban itu bukan sekedar menyembelih hewan kurban, tapi menyembelih sifat-sifat kebinatangan yang ada pada diri kita. Itu. Sehingga kita diangkatlah oleh Pak Asukin menjadi sebuah judul yang akan kita bahas pada pagi ini. Jadi judulnya cukup menarik, ya. Jadi berkorban itu adalah sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah. Dan yang kita sembelih bukan hanya hewan kurban, tapi juga menyembelih sifat-sifat kebinatangan, sifat-sifat kehewanan yang ada pada diri kita. Kita mulai dengan mengungkapkan sedikit tentang kurban ini. Kurban, ibadah kurban adalah ibadah yang tertua dalam Islam. Ya. Jadi ada dua ibadah yang sangat tua dalam Islam. Yang pertama kurban, yang kedua sholat. Kurban itu dimulai kapan? Ketika peristiwa anak Adam, Habil dan Qabil, yang kemudian terakhir terjadi pembunuhan. Ya. Jadi ada dua ibadah yang sangat tua. Pertama kurban, yang kedua sholat. Nah, contoh. Kemudian karena kurban ini adalah wujud ketakwaan kepada kita, maka kita jangan berkurban asal-asalan. Kalau kita lihat kurban Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud dan lain-lainnya dari sahabat Anas bin Malik, disebutkan bahwa daha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kabsyaini amlahaini aqranaini dabahuma biyadihi wasamma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala sifahihima. Perhatikan di sini. Kata Anas bin Malik, Nabi pernah berkurban bi kabsyaini dengan dua ekor kibas. Kibas itu apa? Nyonya? Bara-bara, biri-biri. Ya. Dengan dua ekor kibas. Amlahaini itu maksudnya warnanya itu hitam putih. Ya, belang cantik sekali, hitam putih. Aqrana ini bertanduk. Tanduknya sangat cantik. Dabahuma biyadi, Nabi menyembelih sendiri dengan tangannya. Ini kan yung lain, walaupun yung lain je. Dabahuma biyadi, Nabi menyembelih dengan dua tangannya. Wasamma, Nabi menyebutkan bismillah. Sama itu bismillah. Wa kabbara, bertakbir. Wa wada'a rijlahu, kemudian Nabi meletakkan kakinya ala sifahihima, di atas
leher hewan kurban. Dagingnya Nabi kau tidur katakan. Sendiri motong. Ya. Cantik sekali. Kenapa takwa? Maka dia menyadari yang belum hewan kurban jangan minta kurang yang paling murah. Itu enggak akan bisa kita sembelih sifat-sifat binatang yang ada pada kita. Enggak bisa kita sembelih sifat-sifat kehewanan. Kalau kita lihat dalam hadis yang lain, diriwayatkan Imam Abu Daud dan lainnya, Nabi mengatakan arba'un la tujzi'u fil adhahi. Ada 4 kriteria yang enggak boleh dijadikan hewan kurban. Yang pertama apa? Al-aura'u al-bainu auruha, yang buta dan nampak sekali butanya, enggak boleh. Yang buta, apakah buta dua-dua atau buta kiblah dan nampak sekali butanya, itu enggak boleh. Ya memang kambing atau sapi buta enggak berpengaruh pada dagingnya, tapi enggak enak, enggak indah. Enggak indah. Yang kedua kata Nabi, wal maridatu al bainu maraduha, yang sakit dan nampak sekali sakitnya itu enggak boleh dijadikan hewan kurban. Hewan kurban hampir mati, daripada mati kaki kurban itu enggak akan bisa membunuh sifat-sifat buruk dalam diri kita. Bukan takwa. Dan ketiga kata Nabi, wal arja al bainu dal'uha, wal arja yang pincang al-bainu dal'uha, dan nampak sekali pincangnya, itu enggak boleh. Jadi yang pincang, nampak sekali pincangnya, keledek, udah enggak cantik lagi, tidak boleh dijadikan hewan kurban. Kemudian yang terakhir kata Nabi, wal kasiratu. Dalam riwayat lain dikatakan wal ajfa, wal kasiratu allati la tunqi. Yang kurus kering sehingga tidak bersumsum. Nah, itu tidak boleh jadikan hewan kurban. Enggak ada takwanya. Makanya coba kita beli hewan kurban yang betul-betul bila perlu harga 25 juta sapi, 30 juta. Kalau kambing yang harga 35 juta, itu baru takwa, itu baru nampak kerelaan kita. Itu baru bisa membunuh sifat-sifat kehewanan pada diri kita. Itu kenapa dikatakan kurban itu takwa? Karena kurban itu bukan dagang. Kalau dagang ya kita cari yang murah-murah, yang paling murah. Ya. Kalau kita dagang, misalnya kita buat kuah belangong untuk dagang, pembukaan itu kita cari yang paling murah dan yang paling enak. Tapi ini bukan dagang, kita sedang beribadah kepada Allah. Ya, kemudian kita kaitkan dengan ungkapan yang sangat sufi, ya, yang sangat gimana ya? Bukan sufi dalam konteks aliran, yang sangat inilah penghayatan bahwa menyembelih kurban itu bukan sekedar menyembelih hewan, bukan sekedar menyembelih biasa, tapi kita sembelih juga sifat-sifat kehewanan pada diri kita. Apa sifat kehewanan yang paling menonjol dalam diri kita? Anak Adam ini punya sifat yang mirip sekali dengan hewan, dengan binatang, adalah suka sekali mencelakai orang lain. Suka sekali kita mencelakai orang lain. Suka bahkan membunuh orang lain, meniju orang lain, memukul orang lain. Itu sifat kehewanan. Coba kita lihat, kucing sama-sama kucing aja kalau jumpa pasti berkelahi. Jadi kalau kita suka berkelahi, itu kita punya sifat kehewanan dalam diri kita. Bisa enggak setelah kita berusaha berkurban, kita kedepankan ukhuwah Islamnya? Sehingga bagaimana bahayanya masalah suka mendalimi, mencelakai orang lain, sehingga turunlah surat Al-Maidah ayat 45. Ya, bagaimana bunyi surah Al-Maidah ayat 45? Wa katabna alaihi fiha, wa katabna alaihi fiha, alaihim fiha, wa katabna alaihi fiha, ya, annan nafsa bin nafsi, telah kami tetapkan atas mereka dalam hukum Allah bahwa annan nafsa bin nafsi, nyawa dengan nyawa.
Nah, itu qisas. Kita bunuh orang maka kita harus juga dibunuh. Kenapa? Membunuh itu sifat kehewanan. Coba kita lihat hewan, saling bunuh-bunuh, saling terkam-menerkam. Anna nafsa bin nafsi, nyawa dengan nyawa. Wal aina bil aini, mata dengan mata. Apa maksudnya? Kita congkel mata orang, maka mata kita juga harus dicongkel. Kita tinju mata orang sampai bengkak, maka mata kita juga harus ditinju sampai bengkak. Itu qisas. Wal aina bil aini, wal anfa bil anfi, hidung dengan hidung. Kita tinju dia patah hidungnya, maka hidung kita juga harus dipatahkan. Ya. Wal udhuna bil udhuni, hidung dengan hidung. Oh, udhuna, kuping dengan kuping. Wal udhuna bil udhuni, kuping dengan kuping. Kalau kuping kita dipotong, kuping dia juga harus dipotong. Wasin bisini, wasinna bisaini, wasinna bisani. Ya, sin itu Pak, gigi. Wasinna bisini, wasinna bisini. Apa artinya itu? Gigi dengan gigi. Artinya kalau kita tinju patah giginya, maka gigi kita juga harus dipatahkan. Mana lebih sakit ya? Kita tinju dia tiba-tiba patah giginya 2, dengan gigi kita sengaja dipatahkan. Mana lebih sakit? Wasinna bisinni. Wal juruha qisasun, bahkan luka pun ada qisas. Bahkan luka pun ada qisas. Nah, makanya Nabi mengatakan, sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, fi diyati as-sabi'in, fi diyatil as-sabi'in, al yadaini wa rijlaini sawa'un, asrun minal ibil li kulli usbu'. Apa artinya itu? Kata Nabi, ya, diyatnya setiap jari tangan dan jari kaki sama saja jumlahnya, yaitu berapa? 10 ekor unta. Asrul minal ibil, 10 ekor unta. Likulli usbu, pada setiap jari. Apa maksudnya ini? Ini adalah diyat. Apa maksud diyat ini? Kan tadi qisas. Seandainya katakanlah misalnya tangan kita dipotong 1, itu kan kita mencelakai orang lain. Sifat kebinatangan ada pada diri kita. Tangan kita dipotong 1, jari tangan kita dipotong 1, maka kalau qisas jari tangan kita juga harus dipotong. Tetapi kalau kita tidak menuntut qisas, menuntut diyat, maka satu jari berapa tadi? Asrun minal ibil, 10 ekor unta harus kita bayar. Asrun minal ibil, 10 ekor unta. Likulli usbu, pada setiap jari. 1 ekor unta berapa harganya? Berapa? 30 juta. Kali 10 berapa? 30 juta kali 10 berapa? 300 juta. 300 juta harus kita bayar satu jari. Ya. Wafis sini, kalau gigi, wafis sini khamsun minal ibil, 5 ekor unta. Jadi satu gigi kita patahkan gigi orang, maka pertama qisas, gigi kita juga harus dipatahkan. Oh, kalau kita tidak mau qisas, menggantinya dengan denda atau diyat, maka 5 ekor unta. Fis sini khamsun minal ibil. Satu gigi itu 5 ekor unta. 5 ekor unta berapa? Satu ekor unta kan 330 juta. Kalau 5 berapa? 250. 150.
Bukan gigi palsu itu ya. Kalau gigi palsu cuma 200.000, 120, 250.000. 250 juta satu gigi. Wafil mudihati terhadap luka yang nampak tulang. Luka yang nampak tulang, khamsun minal ibil, 5 ekor unta dendanya. Jadi kalau kita pukul orang, luka dia nampak tulang, khamsun minal ibil, 5 ekor unta. Wafil munaqilah, tetapi kalau munaqilah itu dalam hukum jinayah adalah kita bacok dia, nampak tulangnya bergeser, itu ya khamsa asyrata minal ibil, 15 ekor unta. 15 ekor unta. Masya Allah. Itu dia. Kenapa Rasulullah Allah dan Rasulnya menetapkan hukum diyat seperti itu? Bahkan didahului dengan hukum qisas. Karena membunuh itu sifat kehewanan. Sifat kehewanan. Maka bisa enggak dengan kita berkorban sebagai wujud ketakwaan, kita bagi-bagikan daging kurban sehingga timbul persaudaraan di antara kita. Kita tidak lagi saling mencelakai orang lain. Jadi pertama yang harus kita sembelih dalam diri kita adalah suka sekali mencelakai orang lain. Itu sifat kebinatangan yang pertama dalam diri kita. Yang kedua, sifat hewan itu apa? Makan saja, betul. Yang kedua, sifat hewan itu makan saja, enggak peduli halal haram. Enggak peduli halal haram, hantam saja. Sama juga kayak kita, udah jelas-jelas itu haram tapi masih ke sana kita hantam saja. Jelas-jelas merokok haram, kata tadi. Enggak ada urusan dengan tadi. Ini mazhab apa? Mazhab apa kan? Entah. Jadi itu kita suka nafsu makan, nafsu untuk kita menikmati sesuatu, apakah makan atau minuman. Ya, kita suka kali makan kuah belango. Enak memang kuah belango. Tapi kalau berlebihan berbahaya. Apalagi kata orang, entah benar entah tidak, dalam kuah belangong itu ditaruh bibit ganja. Makanya ketika kita makan kuah belangong, teler kita. Ada yang tanya sama saya, kan nggak apa-apa Ustaz, sekedar bumbu saja. Kan nggak apa-apa Ustaz, kan Aceh ini memang sudah pakai udah bumbu itu. Kan nggak mabuk Ustaz. Gimana jawabnya? Saya jawab pakai hadis. Walaupun dia dakwah juga. Kata Nabi, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Imam Muslim. Setiap yang memabukkan itu masuk kategori khamar. Dan setiap khamar hukumnya haram. Itu hadis yang pertama. Jadi apa saja yang memabukkan, apakah minuman atau makanan, asalkan dia memabukkan maksudnya merusak akal. Bukan L300 ya. Bukan naik pesawat, itu mabuk juga. Ini mabuk yang merusak akal. Kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan itu masuk kategori khamar. Makanya khamar itu ada dua sisi. Yang pertama merek, maksudnya memang di zaman Nabi ada merek itu khamar. Tapi pada sisi yang lain khamar itu adalah setiap makanan dan minuman yang memabukkan itu masuk kategori khamar. Dan kata Nabi, wa kullu khamrin haramun. Setiap khamar itu haram. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, ma askara kathiruhu faqaliluhu haramun. Apa yang kalau banyak memabukkan maka sedikit juga dia haram. Nah, kembali ke jawaban tadi, memang kalau sekedar biji ganja ditaruh di kuah belangong itu sedikit memang enggak memabukkan.
Kalau banyak memabukkan, tapi kata Nabi, apabila banyak memabukkan, sedikit juga dia haram, maka kesimpulannya haram. Makanya kenapa doa kita kadang-kadang tertolak? Rupanya dia suka kali makan kuah belangong. Hanya betulnya juga, walaupun saya agak suka juga kuah belangong. Suka hewan, suka makan, hantam saja. Makan kita sehari 3 kali. Mana hadisnya makan sehari 3 kali? Saya pernah dulu menemani seorang syekh dari Arab. Jadi ketika makan siang, waktu siang dia nggak makan. Jadi kami bilang, ya syekh, nasru arju fi batnina ad-dudu, kami bilang. Ya syekh, kami sudah merasa lapar, di perut kami ada cacing nih. Oh, nam, ayo. Nah, baru kemudian diajaknya makan. Rupanya dia makan sehari 2 kali. Pagi dan tanyakan. Put go. Bengau pajubu, siang pajubu, malam pajubu, potiploh makan mie. Lengkap, perfect. Sehingga perut kita kembung, buncit, gak tahan nafsu makan. Itu sebenarnya salah satu sifatnya. Coba kita dengan berkorban kita kikis pelan-pelan. Nah, sedikit lagi, bentar lagi. Nah, kemudian ketiga, itu syahwat. Coba kita lihat hewan. Asa suka hantam aja depan kita. Payah kata orang mati. Asa suka sama betina hewan, depan kita dia. Indoi dia. Payah kau ngomong. Itu hewan. Demikian juga sekarang sudah banyak sekali hewan-hewan di depan kita puluk-puluk pakai Honda, pakai motor. Macam-macam, Masya Allah. Siapa? Makanya Nabi pernah mengatakan dalam satu hadisnya yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lainnya. Ketika seorang sahabat bertanya, Su'ila an aktsari ma yudkhilun nasa an-nar. Ditanyakan oleh sahabat itu tentang apa yang kebanyakan membuat orang masuk neraka. Apa jawaban Nabi? Faqal, Nabi mengatakan, al-famu wal farju. Yang kebanyakan membuat orang masuk neraka, kata Nabi, al-famu, mulut kamu, wa farju, dan kemaluan kamu. Bisa lihat perempuan kita menggigil kan? Kita lihat, kalau lihat perempuan itu periksa. Kalau berdebarnya di hati itu tanda berarti sayang. Kalau berdebarnya di bawah itu hati-hati. Ya, jadi syahwat. Nah, ini tidak perlu kita bahas panjang lebar mengenai syahwat ini. Itu juga salah satu sifat kebinatangan yang harus kita kikis. Kemudian yang terakhir, saya kutip satu ayat Allah dalam surat Al-A'raf ayat 179. Gimana bunyinya? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka mempunyai hati tapi enggak bisa memahami kebenaran. Hati tapi enggak bisa memahami kebenaran. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi enggak bisa melihat kebenaran. Yang dilihatnya cenderung yang buruk-buruk saja, hatinya kotor. Kalau hati kotor saja hatinya. Walahum udunun la yasma'una biha. Mereka punya apa? Udunun, punya telinga, la yasma'una biha, tapi enggak suka mendengar kebenaran. Ulaika kal an'am. Mereka itu kata Allah bagaikan binatang ternak, balhum adall, lebih sesat lagi dari binatang ternak. Maka bisa enggak dengan ibadah kurban ini kita menyembelih hewan kurban karena ketakwaan, kita jaga hati kita jangan seperti hati hewan. Kita jaga agar hati kita itu cenderung kepada kebenaran, memahami kebenaran. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak mau memahami kebenaran. Hatinya telah mati, telah buta. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Tetapi yang buta bukan mata yang buta, tapi hati yang di dalam dada. Makanya orang ini kita perlihatkan ayat dan hadis enggak akan terima. Karena hatinya sudah buta, matanya jelas melihat ayat ini, larangan berzikir keras-keras, larangan menyekutukan Allah dan lain-lain,
larang hadis jelas larangan memakai jimat, larangan berbuat zina dan macam-macam. Mereka lihat hadis tapi hatinya enggak nampak. Dia tolak dengan hati. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sebenarnya bukan mata mereka yang buta, tapi yang buta adalah hati yang dalam badan. Sebagai contoh yang terakhir, kan jelas Allah berfirman, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli." Kayak mana lagi? Ini ayat Allah. Berzikirlah pada Tuhanmu fi nafsika, dalam diri kamu. Bukan kalbun, bukan hati. Kalau hati itu kalbun, pada diri kamu. Diri kita sendiri, nufus baru banyak. Berzikirlah sendiri-sendiri dalam diri kamu. Tadarruan dengan merendahkan diri. Bagaimana orang merendahkan diri? Wa khifatan dengan rasa takut. Kalau itu bukan merendahkan diri. Wa dunal jahri minal qawli, dengan tidak boleh jahar. Berzikir dengan tidak boleh jahar. Berarti kalau enggak boleh jahar, lawan jahar apa? Sir. Sir itu enggak terdengar oleh orang lain. Wa dunal jahri minal qawli, dengan tidak boleh mengeraskan suara. Kita kasih nampak ayat ini enggak yakin dia. Alah, itu enggak seperti itu. Salah pemahaman kamu. Kita sampaikan lagi hadis. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, "Kunna nusafiru ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kami pernah bersafar bersama Rasulullah. Hatta asyrafna 'alal wad, hingga kami sampai di sebuah lembah. Kabbarna wa halalna irtafa'at aswatuna. Kami bertakbir, bertahlil, kami mengeraskan suara kami. Tapi ternyata Nabi marah. Faqal, Nabi mengatakan, "Ya ayuhan nas irba'u ala anfusikum." Wahai manusia, rendahkan suara kalian. Fa innakum la tad'una as-sama wa la ghaiba. Sesungguhnya kalian berzikir bukan zat yang peka, bukan zat yang tiada. Innahu ma'akum, Allah bersama kalian. Innahu sami'un qarib, dia maha mendengar lagi maha dekat. Hadis. Tak perlu kita teriak Allah dekat, Allah dengar. Kecuali kalau kita berzikir bukan ingin didengar oleh Allah, atau bukan hanya ingin didengar oleh Allah, tapi ingin didengar oleh seluruh manusia. Itu daria hukumnya. Kita nampakkan ayat dan hadis itu enggak akan mempan. Kenapa? Hati telah buta. Hati telah enggak bisa lagi memahami kebenaran. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mudah-mudahan manfaatnya. Aqulu biqouli hadza fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.